Perkenalkan, nama saya Muhammad Mora Gomez dari Instrumen Tingkat 2 dengan NIM 191440029. Saya di sini akan mereview materi kuliah komunikasi data tentang karakteristik OSI layer. Nah, sebelum itu saya akan memberikan pengertian singkat tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah proses terjadinya pertukaran data antara sumber atau source dengan receiver atau penerima. Jadi komunikasi data itu kayak kita berkomunikasi dari sumber lalu mengirim ke receivernya. Kayak misalnya kita mengirim angka 1 dari sumber lalu akan diterima oleh receiver angka 1 juga. Nah, kemudian lanjut ke karakteristik OSI layer. Nah, OSI layer memiliki 7 layer, diantaranya 5 adalah software dan 2 itu hardware. Nah, mengapa harus ada OSI layer? Karena dengan adanya OSI layer, troubleshooting akan menjadi lebih mudah karena kita tahu setiap fungsi dari masing-masing OSI model tadi. OSI layer itu, setiap layernya itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kita akan mulai dari hardware. Layer pertama atau physical itu terdiri dari kabel, konektor, dan hoops. Hoops itu banyak modelnya ya, seperti DLS, RS232, 10 BST, 100 BSTX, ISDN, dan juga T1. Nah, datagram dari layer 1 ini biasa disebut dengan bits. Terus di hardware yang layer kedua itu ada data link. Data link ini terdiri dari Ethernet, 802.1x, PPP, ATM, Fiber Channel, MPLS, FDDI, sama MAC address. Nah, datagram yang layer 2 ini biasanya disebut frame. Layer 2 ini kayak fisikalnya kayak dari kabel fiber, Ethernet yang sambungan buat ke laptop, komputer untuk berinternet. Nah, kemudian kita masuk ke softwarenya. Di layer paling bawah dari software yaitu network atau jaringan. Nah, di jaringan ini terdiri atas IPv4, IPv6, ICMP, IPsec, MPLS, dan ARP. Datagramnya biasa disebut dengan paket. Kayak kalau mau berinternet itu kan biasanya di konfigurasi WiFi itu ada IPv4, IPv6. Nah, itu merupakan layer ketiga yaitu jaringan atau network. Nah, kemudian layer keempat transport. Nah, yang terdiri ada dari TCP dan UDP. Transport ini yaitu pemindahan dari data-data dari network tadi masuk ke layer 4 ini, transport untuk dipindahkan. Nah, biasanya datagramnya disebut dengan segmen. Kemudian layer kelima ada session atau sesinya. Layer sesi ini terdiri atas NetBIOS, SAP, dan handshaking connection. Kemudian layer 6 atau disebut presentasi. Presentasi ini terdiri dari ASC 2 karakter, MPEG, SSL, TSL, kan compression, encryption, dan decryption. Nah, di presentasi ini seperti namanya ya, presentasi ini akan menampilkan format-formatnya. Format dari layer tersebut. Nah, kemudian layer 7 application atau aplikasinya. Nah, ini terdiri atas HTTP, SMTP, IMAP, SNMP, POP3, dan FTP. HTTP seperti yang bisa Anda tahu kan, kalau setiap kita mau berselancar di dunia internet, pasti kita akan membuka HTTP terlebih dahulu. Nah, itu merupakan aplikasi dari layer ini. Nah, layer 5, 6, dan 7 datagramnya itu disebut upper layer data. Nah, pada karakteristik OSI layer ini kita kan udah mempelajari 7 layernya. Nah, tapi tahu nggak sih OSI model itu dibuat pada tahun berapa? Nah, OSI model waktu itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1970 dan itu masih merupakan program standar dan metode jaringannya. Kemudian sekitar tahun 73 di Inggris
ada percobaan tentang paket switch. Nah, dan percobaan ini ternyata membutuhkan sesuatu protokol. Nah, baru sekitar tahun 1984 OSI secara resmi diadopsi oleh ISO sebagai standar internasional jaringan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.